Halo semuanya, perkenalkan nama aku Diana Ervina Putri dengan NIM C2401241241001. Aku dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Di sini aku bakal menjelaskan tentang praktikum mata kuliah Biologi Perikanan yang berjudul tentang pertumbuhan. Di sini juga aku bakal menjelaskan tentang praktikum yang telah aku jalani tadi. Nah, mungkin aku bakal menjelaskan sedikit tentang ringkasan materi pertumbuhan. Nah, pertumbuhan sendiri itu bisa merupakan proses bertambahnya ukuran baik dari segi panjang maupun berat seiring berjalannya waktu. Nah, untuk pertumbuhan ikan sendiri ini biasanya tidak berlangsung lurus terus-menerus, tetapi ada fase cepat di mana fase itu saat ikan muda dengan makanan yang cukup, dan bisa juga melambat, yaitu karena seiring berjalannya waktu saat kondisi ikan tersebut sudah tua atau banyak faktor dari lingkungan yang mempengaruhi. Nah, dalam studi perikanan sendiri ini digambarkan dengan kurva pemberitahuan dan dianalisis memakai model matematis. Nah, misalnya itu pada rumus von Bertalanffy. Dan itu merupakan SOP kelompok yang harus dibawa. Setelah ada SOP kelompok, ada pun SOP kelas yang harus dibawa, yaitu yang pertama kita harus membawa pengharum ruangan semprot. Kenapa harus membawa pengharum ruangan tersebut? Karena gunanya agar menghilangkan bau amis setelah praktikum itu selesai. Dan juga kita harus membawa wipol 1 buah, yaitu untuk membersihkan lantai yang telah kita pakai tadi selama praktikum. Nah, pada saat praktikum dimulai, kita setiap orangnya mendapatkan 3 ikan. Kebetulan aku sendiri mendapatkan ikan salam. Nah, untuk pertama-tama kita harus menghitung panjang total dari ikan salam tersebut. Gimana sih caranya menghitung panjang total suatu ikan itu? Nah, pertama-tama kalian harus menyiapkan styrofoam terlebih dahulu. Setelah menyiapkan styrofoam, kalian mengambil ikannya, lalu kalian tepatkan penggaris di bawah ikan tersebut dan di pinggir mulut ikan tersebut. Lalu kalian hitung panjang ikan salam tersebut dari mulai mulut sampai ujung ekor yang paling panjang. Lalu nanti kalian akan menemukan panjang ikan tersebut. Nah, yang kedua yaitu kalian harus menghitung panjang cagak. Apa sih panjang cagak itu? Nah, panjang cagak itu yaitu bentuk sirip yang berbentuk huruf V. Nah, di sebelah sana kalian harus menghitungnya dari mulai mulut sampai sirip tersebut yang berbentuk huruf V. Terus yang kedua kalian harus menghitung panjang baku. Dari mana sih kita bisa tahu menghitung panjang baku tersebut? Nah, untuk menghitung panjang baku kalian harus menempatkan penggaris tersebut di mulut sampai perbatasan antara sirip dengan ekor ikan tersebut. Nah, nanti kalian akan mendapatkan panjang baku ikan tersebut. Setelah itu kita menghitung panjang ikan. Nah, untuk menghitung panjang ikan sendiri kita harus melebarkan sayap atasnya dan sayap bawahnya menggunakan jarum pentul yang ditusukkan kepada styrofoam. Lalu kita bisa menghitung panjang tersebut dari mulai sirip yang paling atas dan sirip yang paling bawah, dan kita akan menemukan panjang ikan tersebut. Nah, setelah itu kita harus menghitung bukaan mulut ikan. Nah, untuk menghitung bukaan mulut ikan kita harus menekan kepala ikan pada sungutnya sampai benar-benar terbuka lebar, dan kita bisa menghitung bukaan mulut tersebut. Dan yang terakhir kita harus menghitung bobot ikan. Nah, untuk menghitung bobot ikan sendiri agar benar-benar dapat pas ukurannya, bobotnya, kita harus mengelap terlebih dahulu ikannya dengan tap-tap ikan tersebut menggunakan tisu. Setelah itu lalu kita timbang bobot ikan tersebut. Dalam praktikum tadi kita diajarkan untuk membedah suatu ikan. Nah, bagaimana sih caranya membedah suatu ikan? Yang pertama-tama kita harus menyiapkan ikannya, dan kita bukan balikan ikan tapi pinggirkan ikan, terus kita potong ikan tersebut menggunakan alat bedah dari mulai anus sampai pinggir, sampai benar-benar terpotong dan tidak terlalu dalam. Terus kita potong membentuk huruf L ke atas dan sampai sirip, dan kita mentokkan sampai leher ikan tersebut. Lalu setelah
terpotong, kita bersihkan terlebih dahulu ikannya agar tidak ada duri-duri atau daging-daging yang menempel pada organ tubuh bagian dalam. Nah, setelah itu kita harus mengetahui jenis kelamin pada ikan tersebut. Bagaimana sih cara kita mengetahui jenis kelamin pada ikan tersebut? Yaitu dengan cara dilihat dari gonadnya. Gonad itu berada di sampingnya anus. Nah, setelah tadi organnya kita buka melalui pembedahan, gimana sih cara membedakan gonad jantan dan betina? Yaitu dengan cara bahwa bisa gonad betina itu ditandai dengan adanya sel telur pada ovariumnya, dan kalau misalnya gonad jantan itu akan ada spermanya. Nah, kebetulan gonad saya sendiri itu yaitu yang dua-duanya jantan, yang satunya betina. Terus ada juga TKG atau tingkat kemakanan gonad yang saya tell you I love you more. It's stuck with you forever. So promise you won't let it. Apa bukan ya bang? Nah, setelah itu kita harus menghitung panjang usus. Nah, untuk menghitung panjang usus tersendiri ini itu lumayan agak tricky. Jadi teman-teman harus membedah secara perlahan-lahan agar ususnya tidak pecah dan tidak putus, menggunakan alat-alat bedah yang benar-benar secara perlahan agar usus tersebut bisa sempurna. Nanti di usus tersebut itu tuh ada lambungnya tuh dengan lambung. Nah, kalian bisa hitung panjang usus tersebut setelah kalian bedah seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasan. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan terkait materi singkat tentang pertumbuhan dan review singkat tentang praktikum tadi. Mohon